mahasiswa atau lebih dikenal dengan pemilah telah tiba. Saatnya kita memilih calon bangsa pemilih di pemerintahan mahasiswa. Katanya menjadi ajang ideal mempertahankan demokrasi mahasiswa. Yang mereka butuhkan adalah bukti dari bukti sejati. Saya bersama rekan saya, Faisal dan Irfan Ansori, akan mewawancarai calon presiden dan calon wakil presiden Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2014-2015. Berjumpa dengan saya, Faisal Hadi Surya, dan rekan saya Irfan Ansori di Leta Babela. Untuk kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan calon presiden dan calon wakil presiden Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2014. Baik, telah hadir bersama kami calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan yang diusung oleh Partai Sahabat. Di samping saya ada Mas Ariful Bahri. Selamat sore Mas Arif. Selamat sore. Ini dari Fakultas Komunikasi dan Informatika. Di sampingnya ada Cawapres Mas Sejuk Nurabadi. Selamat sore. Selamat sore. Dari Fakultas Kedua dan Ekonomi Pendidikan. Baik, mungkin untuk sesi waktu ya Mas. Ada satu pertanyaan. Kenapa sih Anda berdua itu berani untuk menjadi calon presiden? Mungkin nantinya kalau terpilih presiden mahasiswa 2017. Monggo dijawab ya. Satu atau ya? Oh iya, terima kasih. Ya, mungkin motivasi yang mendasari saya, kenapa sampai berani-beraninya untuk mengikuti pemilu yang diselenggarakan 1 tahun sekali di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini dilandasi memang perasaan yang sangat kecewa. Saya tidak bisa mengatakan sangat kecewa karena seperti ini, di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini ternyata ada 26.000 lebih mahasiswa, tetapi hanya ada beberapa, kurang dari 10% saja mahasiswa yang dibuat di sini yang dapat berkreasi sebagaimana hidupnya mahasiswa yang nantinya dikembalikan lagi di universitas. Intinya seperti itu. Ya, sebenarnya sama ketika kita mau maju, kita telah banyak berdiskusi terkait apa sih yang landasan kita untuk maju pada pemilu 2014 ini. Ternyata memang sama. Kita melihat ada keprihatinan terkait karena ketika kita ngomong sistem ketatanegaraan itu ada 3 landasan yang harus kita pegang, yaitu adalah eksekutif, yudikatif, dan satu lagi itu legislatif. Nah, itulah yang kemudian selama ini pengamatan kita selama ini memang belum begitu sangat dinamis untuk bagi atau mahasiswa rasakan untuk selama ini. Itu yang saya sampaikan. Setelah Anda positif untuk maju nyapres ya, 2015 nanti, salah satu rangkaian belum kita nyoblos. Nyapres. Kita melalui salah satu rangkaiannya yaitu kampanye. Iya. Tempo hari dengan berdua kampanyenya cukup unik ini. Iya. Saya sudah melihat. Nah, menurut Anda kampanye yang demikian itu seberapa efektif untuk kemudian menarik minat mahasiswa? Ya, terima kasih. Memang sempat kemarin itu kita mengadakan kampanye yang memang dirasa belum pernah kita lihat ataupun belum pernah dilakukan oleh partai-partai ataupun peserta pemilu terutama tahun 2014. Tujuan besar kami intinya ingin memberitahu bahwasanya sebentar lagi di universitas kita akan diadakan satu pesta yang luar biasa, yang itu nanti akan menentukan universitas ke depannya itu maju lebih baiknya seperti itu. Nah, dengan adanya sesuatu yang unik itu diharapkan seluruh mahasiswa itu dapat tahu. Ya, paling tidak ketika sudah tahu terlebih dahulu bentuk apatisan mahasiswa terhadap pemilu itu sedikit bisa dikurangi. Intinya ini. Jadi tujuan utama kita kampanye kemarin dengan menggunakan 2 icon ya, kita menggunakan Arjuna dan menggunakan lebah
itu adalah yang pertama kali, yaitu gimana caranya mahasiswa umum UMS itu tahu gitu dan menyadari betapa pentingnya akan pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh UMS ini gitu, terkait pemilihan presiden untuk tahun 2014 ini seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang memang ketika kita membuat sesuatu inovasi yang berbeda, harapan besar kami adalah ketika kita berkreasi itu nanti teman-teman akan selalu mengingat, lebih mudah mengingat gitu. Katakanlah seperti halnya ketika teman-teman mengingat Arjuna, itu pasti Mas Arif sama Mas Sejuk Nur Abadi ini kan seperti itu. Iya, terkait tadi juga kita ada persentase ketika dari tahun ke tahun itu jumlah pemilih ataupun mahasiswa di seluruh UMS dari 26.000 mahasiswa itu kenapa hanya 2.000, 3.000 atau 4.000 yang memilih? Dan pertanyaan di sana, apakah ada yang salah terkait sistem pendidikan politik di kampus? Nah, maka itu coba kita dari teman-teman coba mengkonsep kampanye yang ini loh, yang 25.000 itu kita mau coba kita tarik ke bagaimana caranya kita memperdalam politik, bahwasanya pendidikan politik itu bukan hanya sekedar ngomong eksekutif mahasiswa ataupun ngomong legislatif mahasiswa dan kemudian ngomong apa-apa yang buruk ataupun politik itu, karena keburukan mahasiswa sekarang itu kita ngomong politik kotor kan. Jadi coba kita membuat sebuah masukan agar mahasiswa tahu itu sebenarnya politik itu sedikit banyak adalah mensejahterakan mahasiswa pada umumnya itu. Berbicara tentang konstituen, apa sih yang misalnya Anda jual, yang Anda unggulkan, entah dari pasangan lain atau dari mahasiswa biasa yang menarik seperti itu untuk memilih Anda dari nilai-nilai itu? Iya. Memang seperti halnya yang memang menjadi landasan kami kenapa kami bergerak untuk ikut serta dalam pemilu UMS. Karena tadi yang tadi dilandasi memang rasa prihatin yang sangat tinggi. Kenapa mahasiswa yang begitu banyak itu tidak dapat tercover semuanya dalam melaksanakan Dharma perguruan tinggi, ya kan, antara pendidikan, penelitian dan pengabdian. Kalau kita berbicara masalah pendidikan, semuanya pasti akan mengatakan iya kita berproses untuk pendidikan. Yang kedua, kalau untuk penelitian, iya kita berproses untuk penelitian, tetapi konteksnya hanya skripsi, ini kan. Tetapi yang ketiga, intinya seperti itu. Kalau kita dilepaskan di luar, ya itu memang salah satu hakikat teman-teman ketika sudah dikembalikan ke masyarakat, memang tujuannya ini untuk membangun masyarakat lebih baik. Nah, dari situlah faedah yang kami unggulkan, gimana caranya mahasiswa yang di luar organisasi, mahasiswa yang berada di luar tempat-tempat yang sudah dilegalkan di universitas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, berekspresi, yang nantinya potensi-potensi yang dimiliki teman-teman semuanya, teman-teman dari mahasiswa UMS ini dapat tersalurkan. Intinya ini. Jadi kita nggak menganggap UMS ini miliknya minoritas, miliknya mayoritas, tapi miliknya seluruh mahasiswa UMS. Intinya seperti itu. Jadi itu yang menjadi paling tidak yang akan kami beritahukan kepada seluruh mahasiswa, bahwasanya universitas ini milik seluruh mahasiswa di UMS, bukan kaum minoritas, bukan kaum mayoritas. Intinya seperti itu. Kalau saya tadi lebih cenderung ada dua bagian seperti ketika kita ngomong kampus Muhammadiyah, itu mau sejarah gerakan di kampus Muhammadiyah, karena dari tahun 98 kemudian sampai sekarang itu teman-teman kota di Solo itu sedikit banyak tahu terkait pengurusan UMS. Itu yang kita ngomong bubaran itu ada yang namanya UMS, dan kemudian timur itu ada yang namanya UMS. Pada itu saingan ataupun BEM di Solo Raya itu mengenal apa sih BEM UMS ini, kemudian juga gerakannya seperti apa jika kami berminat untuk memajukan kampus masalah seperti itu. Tapi pada saat tadi karena kita tahu mahasiswa yang 26.000 itu hanya mahasiswa umum yang 2.000 maka itu pengangkatan kami ini dari 26.000 yang tercapai 65% ini hanya teman-teman yang minoritas yang mengutarakan pendidikan politik di kampus. Tapi kalau yang mayoritas, kalau coba kita mau lihat yang mayoritas ini mana hasilnya,
ketika kita di staf fakultas katakanlah bukannya saksi terhadap kepemimpinan BEM di staf fakultas, tapi apakah yang mereka lakukan selama ini seharusnya dapat melakukan pendidikan politik secara pasti kepada mahasiswa, tetapi nyatanya ada 5% yang dapat terwadai membangun pendidikan politik. Setelah ada positif untuk maju nyapres ya, 14 nanti, salah satu rangkaian sebelum kita nyapres, kita melalui salah satu rangkaiannya yaitu kampanye. Tempo hari ini kan berdua kampanyenya cukup unik ini. Saya sudah melihat. Nah, menurut Anda kampanye yang demikian itu seberapa efektif untuk kemudian menarik minat mahasiswa? Ya, terima kasih. Memang sempat kemarin itu kita mengadakan kampanye yang memang dirasa belum pernah kita lihat ataupun belum pernah dilakukan oleh partai-partai ataupun peserta pemilu terutama tahun 2014. Tujuan besar kami intinya ingin memberitahu bahwasanya sebentar lagi di universitas kita akan diadakan satu pesta yang luar biasa, yang itu nanti akan menentukan universitas ke depannya untuk maju lebih baik seperti itu. Nah, dengan adanya sesuatu yang unik itu diharapkan seluruh mahasiswa dapat tahu. Ya, paling tidak ketika sudah tahu terlebih dahulu bentuk keapatisan mahasiswa terhadap pemilu itu sedikit bisa dikurangi. Intinya ini. Jadi tujuan utama kita kampanye kemarin dengan menggunakan 2 icon ya, kita menggunakan Arjuna dan menggunakan lebah. Itu adalah yang pertama kali, yaitu gimana caranya mahasiswa umum UMS itu tahu gitu dan menyadari betapa pentingnya akan pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh UMS ini gitu, terkait pemilihan presiden untuk tahun 2014 ini seperti itu. Dan yang selanjutnya yang memang ketika kita membuat suatu inovasi yang berbeda, harapan besar kami adalah ketika kita berkreasi itu nanti teman-teman akan selalu mengingat, lebih mudah mengingat gitu. Katakanlah seperti halnya ketika teman-teman mengingat Arjuna, itu pasti Mas Arif sama Mas Sejuk Nur Abadi, ini seperti itu pasti. Iya, terkait tadi juga kita ada untuk persentase ketika dari tahun ke tahun itu jumlah pemilih ataupun mahasiswa di seluruh UMS dari 26.000 mahasiswa itu kenapa hanya 2.000, 3.000 atau 4.000 yang memilih? Dan pertanyaan di sana, apakah ada yang salah terkait sistem pendidikan politik di kampus? Nah, pada itu coba kita dari teman-teman coba mengkonsep kampanye yang ini loh, yang 25.000 itu kita mau coba kita tarik ke bagaimana caranya kita memperdalam politik, bahwasanya pendidikan politik itu bukan hanya sekedar ngomong eksekutif mahasiswa ataupun ngomong legislatif mahasiswa dan kemudian ngomong apa-apa yang buruk ataupun politik itu, karena kecenderungan mahasiswa sekarang itu kita ngomong politik kotor kan. Jadi coba kita membuat sebuah konsepan agar mahasiswa tahu ini sebenarnya politik itu sedikit banyak adalah mensejahterakan mahasiswa pada umumnya itu. Berbicara tentang konstituen, apa sih yang misalnya Anda jual, yang Anda unggulkan, entah dari pasangan lain atau dari mahasiswa biasa yang menarik konstituen untuk memilih Anda dari nilai-nilai Iya. Memang seperti halnya yang memang menjadi landasan kami kenapa kami bergerak untuk ikut serta dalam pemilu ini. Karena kan yang tadi dilandasi memang rasa prihatin yang sangat tinggi. Kenapa mahasiswa yang begitu banyak itu tidak dapat tercover semuanya dalam melaksanakan bidang perguruan tinggi ya kan, antara pendidikan, penelitian dan pengabdian. Kalau kita berbicara masalah pendidikan, semuanya pasti akan mengatakan iya kita berproses untuk pendidikan. Yang kedua, kalau untuk penelitian, iya kita berproses untuk penelitian, tetapi konteksnya hanya skripsi ini kan. Tetapi yang ketiga intinya seperti itu. Kalau kita dilepaskan bebas, ya itu memang salah satu hakikat teman-teman ketika sudah dikembalikan ke masyarakat, memang tujuannya ini untuk membangun masyarakat lebih baik. Nah dari situlah paling yang kami unggulkan gimana caranya mahasiswa yang di luar organisasi, mahasiswa yang berada di luar
tempat-tempat yang sudah dilegalkan universitas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, berekspresi, yang nantinya potensi-potensi yang dimiliki teman-teman semua ini, teman-teman dari mahasiswa UMS ini dapat tersalurkan. Intinya itu. Jadi kita nggak menganggap UMS ini miliknya minoritas, miliknya mayoritas, tapi miliknya seluruh mahasiswa UMS. Intinya seperti itu. Jadi itu yang menjadi paling enggak yang akan kami beritahukan kepada seluruh mahasiswa bahwasanya universitas ini milik seluruh mahasiswa di UMS, bukan kaum minoritas, bukan kaum mayoritas. Intinya seperti itu. Kalau saya tadi lebih cenderung ada dua bagian. Salah satu ketika kita ngomong kampus Muhammadiyah, itu memang sejarah gerakan di kampus Muhammadiyah, karena dari tahun 98 itu kemudian sampai sekarang UMS itu teman-teman kota di Solo itu sedikit banyak tahu terkait pengurusan BEM UMS. Itu ketika kita ngomong bubaran itu ada yang namanya UMS, dan kemudian timur itu ada yang namanya UMS. Pada itu saingan ataupun BEM di Solo Raya itu mengenal apa sih BEM UMS ini, kemudian birokrasinya seperti apa hingga kami berminat untuk memajukan kampus katakanlah seperti itu. Tapi pada saat ini karena kita tahu mahasiswa yang 26.000 itu hanya mahasiswa umum yang 2.000 atau mungkin hanya teman-teman yang minoritas yang mengutarakan pendidikan politik di kampus. Tapi kalau yang mayoritas, kalau coba kita mau lihat yang mayoritas ini mana hasilnya? Ketika kita di staf fakultas, katakanlah bukannya sanksi terhadap kepemimpinan BEM di staf fakultas, tapi apakah yang mereka lakukan selama ini seharusnya dapat melakukan pendidikan politik secara pasti kepada mahasiswa, tetapi nyatanya ada 5% yang dapat terwadai melakukan pendidikan politik. Itu. Mas Arif setelah melihat paparan bimbingan tadi tentang banyaknya mayoritas mahasiswa yang apatis terhadap politik dan juga minimnya advokasi dan akomodasi dari aktivis sendiri ya terhadap mahasiswa. Kira-kira program apa yang Anda maksud ketika Anda jadi presiden nanti? Ya, sebenarnya dari kami pasangan Kaki dan saya itu memiliki beberapa program unggulan. Salah satunya adalah Explore UMS. Explore UMS itu gimana caranya? Saat ini kan mayoritas mahasiswa UMS itu sama sekali tidak tahu yang namanya birokrat kampus itu seperti apa gitu. Lembaga-lembaga yang disediakan pimpinan universitas itu apa aja, fasilitas yang bisa mereka gunakan itu apa aja, intinya kan seperti itu. Tapi mereka sama sekali belum mendapatkan pengetahuan yang minim terhadap fasilitas ataupun sarana-prasarana yang ada di sini. Nah, mungkin dengan adanya Explore UMS itu sendiri, kita dapat menggali sebenarnya berapa sih fasilitas ataupun berapa sih unit-unit yang memang disediakan oleh universitas itu untuk melayani para mahasiswa UMS. Katakanlah kalau saat ini kita bisa berbicara di UMS itu ada PAA, PAK, PAU dan lain sebagainya, tetapi mahasiswa umum hanya sekedar itu top. Ketika teman-teman dihadapkan permasalahan dan dalam tahap penyelesaian, mereka nanti pasti akan bertanya-tanya lagi. Ketika saya nanti mendapatkan permasalahan seperti ini, saya nanti larinya kemana? Nah, dari situlah mungkin nanti kita akan lebih mengenalkan lagi. Kalau kita berbicara hal seperti itu kan, ya hal yang memang sudah biasa. Tetapi ketika itu nanti sedikit dikesampingkan, itu nanti akan menjadi dampak yang sangat luar biasa juga. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua dalam Explore UMS itu nanti kita akan menggali seluruh potensi yang ada di teman-teman mahasiswa. Katakanlah di UMS ini ada beberapa forum, beberapa perkumpulan, beberapa komunitas yang memang saat ini belum bisa diwadahi oleh universitas, dalam tanda kutip dilegalkan, intinya seperti itu. Nah, itu nanti gimana caranya mahasiswa itu bisa dikembalikan lagi di kampus, ya kan? Berekspresi di kampus, melatih kreativitas mereka di kampus dengan adanya wadah yang mungkin wadah itu nanti disediakan oleh teman-teman eksekutif untuk dapat menaungi potensi-potensi yang dimiliki. Intinya itu. Jadi dari beberapa program unggulan memang salah satunya adalah Explore UMS. Iya, menggali UMS.
Sedikit banyak ketika kita ngomong apatisme atau liberalisme mahasiswa itu kan berarti kita ada masalah seperti politik kita. Jadi kalau saat makna itu bicara eksplor mereka bagaimana agar mahasiswa tahu aktivitas apa yang kemudian dilakukan oleh kawan elit di kampus itu, saya lebih tadi kita juga telah membahas cenderungnya itu lebih kepada kawan elit yang katakan ada di pimpinan eksekutif mahasiswa, ada di BEM fakultas itu yang kemudian nanti akan kita tetap, karena ini proses kita memobilisasi ketika kaderisasi kita jalan, ada kolaborasi kandidat antara BEM dengan BEMFA itu harus ada koordinasi setiap bulan ataupun 2 bulan sekali, itu sangat jelas agar, karena kalau kita mau mahasiswa 26.000 mahasiswa ataupun 26.000 mahasiswa atau mampu ketika BEM ini harus kandidat semua itu kan, karena kita sudah ada pembagian di setiap fakultas, maka dari itu kita harus sering berkoordinasi dengan setiap elit di fakultas, dan nanti itu nomor kaderisasi pun akan ditentukan oleh elit-elit di setiap fakultas. Mungkin itu yang lebih cenderung akan kita garap pada ketika kita jadi pada 2014 nanti. Komunikasi, komunikasi. Oke, terakhir Mas Yusuf, bagi Anda berdua makna filosofi kepemimpinan itu seperti apa? Mungkin bisa disebutkan kepada kita. Kepemimpinan itu adalah namanya tegas, berpikir akurat, mengayomi orang banyak. Pemirsa sekalian, di sini kami ada hadiah dari calon nomor 1 ini, calon nomor 1. Di sini nanti ada satu pertanyaan, ada satu isu yang bisa nanti dieksplor oleh capres-capres sekalian. Nanti silahkan dari panjenengan sekalian milih ngambil salah satu kertas yang ada dalam ini, kemudian nanti dijawab oleh masing-masing. Ini masing-masing mengambil satu. Nanti mohon pertanyaannya dibacakan lebih keras, kemudian jawabannya mungkin 2 atau 3 menit. Iya. Langsung ya. Iya. Kalau pertanyaannya di sini, menurut Anda bagaimana caranya menumbuhkan minat politik mahasiswa umum agar tidak apatis, gitu kan? Jadinya dalam tahapan, kalau saya boleh menyebutkan, berpartisipasi dalam mengikuti rolnya kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya, bagaimana sih caranya menumbuhkan minat mahasiswa umum itu agar tidak apatis? Memang salah satunya kita nanti tetap sering berkomunikasi dengan seluruh elemen yang berada di UMS, dari segala lapisan yang berada di UMS. Karena kalau kita mengingat seberapa penting sih politik di kampus ini sendiri, ternyata dapatnya luar biasa gitu. Jadi paling tidak kita akan senantiasa yang pertama kali itu gimana caranya mencitrakan lebih dahulu, membuat image ataupun mengarahkan bahwasanya teman-teman organisasi, karena kalau kita berbicara masalah politik kampus tidak terlepas dari teman-teman organisasi ataupun aktivis seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman organisasi, teman-teman aktivis yang berada di UMS ini, baik di kalangan universitas maupun fakultas, dapat mencerminkan ternyata ketika belajar politik kampus dan lain sebagainya dampaknya seperti ini. Jadi kan paling tidak harus ada standarisasi khusus gitu, jadi untuk pemahaman itu sendiri kepada elit-elit mahasiswa yang berada di tingkatan universitas maupun di tingkatan fakultas. Nah, setelah itu nanti kita akan jalin komunikasi terus. Setelah ada standar yang jelas, kita nanti untuk melakukan pendidikan politik, kesadaran politik itu lebih gampang. Karena selama ini teman-teman mahasiswa umum itu beranggapan gopo, ya buat apa kita belajar? Mau nyatanya orang yang kita lihat setiap hari seperti itu saja, nggak ada manfaatnya. Jadi harus ada sesuatu yang bisa kita jual lebih. Intinya seperti itu dari intranya sendiri. Seperti itu, Mas. Ya. Kalau ini ada pertanyaan, bagaimana cara Anda menyalurkan nama untuk tentang kita? Kalau saya lebih cenderung tadi, kita berarti ada yang sangat tergantung organisasi di bagian universitas dan bagian bawahan. Karena kita harus, kalau saya lebih langkah konkret itu kita langsung standarisasi. Ketika kita mau pelatihan kaderisasi itu harus
standarisasi yang jelas, yaitu standarisasi, karena bagaimanapun juga nantinya ketika salah satu dari UKM itu kita ngomong universitas, bagaimana caranya UKM itu harus mampu mengawal jejaring yang ada di bawahnya. Jadi katakanlah kita ada mempunyai BEM, fakultas, kemudian UKM, ini loh yang harus kita garap benar-benar. Katakanlah kita tadi ngomong pola-pola koordinasi, kemudian pola-pola komunikasi kita seperti apa. Mungkin selama ini kekurangannya di jajaran eksekutif itu tidak ada pola-pola koordinasi atau komunikasi yang jelas. Itu hanya sebatas ngomong instruksi. Itu kan sebenarnya terjadi ngomong instruksi. Memang psikis manusia akan berbeda ketika kita ngomong koordinasi dengan instruksi. Saya lebih cenderung tadi kita ada standarisasi penggarapan di setiap universitas ataupun UKM universitas. Itu saja ini. Terima kasih Mas Adi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Demikian pemirsa Lensa Paberan perbincangan kali ini dengan calon presiden Arif Subari dan calon wakil presiden Yusuf. Kita juga akan berbincang dengan calon presiden dan calon wakil presiden lain. Mau tahu? Nantikan saat lagi.